ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba bakar besi akan dirapatkan di DPR Komisi 10 dan Komisi 13 pada Senin sore hari 4 November. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, ada perkembangan terbaru, guys. Kevin Dix akan mengambil sumpah WNI di Copenhagen pada tanggal 7. Ini dipercepatkan. Jadi kinerja Bapak Erick Thohir dalam diam-diam dia bisa untuk membawa Kevin Dix ini mengambil sumpah WNI dan seterusnya. Mungkin akan bermain melawan Jepang ataupun Arab Saudi, guys. Jadi saya kurang pasti dia bisa bermain dengan Jepang ataupun tidak. Tetapi yang pentingnya beliau mengambil sumpah WNI secepatnya pada tanggal 7 ini di Copenhagen. Dan ini adalah satu berita yang baru, yang terkini dan juga berita yang menggembirakan untuk timnas Indonesia. Dan Bapak Erick Thohir selalu bikin kejutan ya, dalam diam-diam. Di PSSI juga semua dia punya exco bekerja keras seperti Arya Sinulinga, Ratu Tisha, Yunus Nusi, semua bekerja keras dalam tempo-tempo yang terdekat ini. Jadi ini berita yang sangat menggembirakan bagi fans ataupun supporter yang ada di Indonesia. Semoga dengan prosesnya ini akan dapat melancarkan lagi Kevin Dix ini untuk bermain dengan timnas Indonesia. Yang pentingnya ambil sumpah WNI dulu, kemudian dapat paspor, dan juga untuk bisa bermain itu terpulang pada FIFA sama ada persetujuan bisa bermain atau tidak melawan Jepang ataupun melawan Arab Saudi nanti. Tapi alangkah baiknya kalau Kevin Dix ini dapat bermain melawan Jepang nanti, ini akan menguat lagi di lini belakang. Oke guys, sebelum itu kita simak dulu video ini, yaitu kejutan besar PSSI. FIFA merestui Kevin Dix mendadak sidang. Jadi seperti apa video ini? Yuk kita simak bareng, guys. Apalah arti matchday tanpa kejutan? Setelah berbagai dobrakan PSSI saat FIFA Matchday berlangsung, kini juga banyak yang berspekulasi akan ada kejutan baru lagi. Kejutan, guys. Benar saja, terbaru mengenai proses Kevin Dix tiba-tiba datang dari pihak PSSI yang sudah resmi mengurus. Sudah resmi, guys. Inilah kita tunggu-tunggu. Selesai. Hal ini juga membuat banyak orang berharap Bang Kevin bisa bermain saat menjamu Jepang dan Arab Saudi pada matchday yang sebentar lagi akan dimulai. Selain itu ada juga kemungkinan pemain baru yang akan segera salaman dengan Erick Thohir pas FIFA. Ada pemain baru lagi. Bisa saja ya kan? Wow, siapa dia? Di sisi lain ada banyak pemain asing Liga 1 Indonesia akhir-akhir ini menyatakan ingin membela timnas Indonesia untuk membantu menuju Piala Dunia. Namun apakah masih worth it kalau mainnya di Liga 1? Mari kita cari tahu semua pertanyaan tadi. Kalau yang baru tuh Milano Jonadan, itu bagus. Milano Jonadan nih main di striker, guys. Mudah-mudahan ada namanya lah kan. Oke, PSSI beri kejutan baru, semua pihak berbondong-bondong bantu timnas. Mantap. Berbagai dobrakan memang sudah jadi ciri khas era kepemimpinan Erick Thohir. PSSI tiba-tiba seperti bunga yang mekar dalam waktu semalam, menjadi satset tanpa banyak omong. Perubahan drastis sudah dirasakan oleh berbagai kalangan pecinta sepak bola tanah air dan sudah tak perlu dipertanyakan lagi karena perubahannya sangat mencolok. Terutama saat mencari pemain keturunan, pokoknya Pak Erick inilah jagonya. Ini jagonya memang, guys. Di bidang sepak bola Eropa, sudah tak perlu diragukan lagi kemampuan negosiasi beliau. Ditambah relasi yang begitu fantastis dengan para sosok penting dalam dunia sepak bola, seperti dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Jelas saja PSSI kini sering dibantu oleh FIFA dalam berbagai bidang, termasuk dalam mengurus pemain sering dibantu federasi dari KNVB, seperti Matthew Gers, Eliano hingga Martin Pas sudah merasakannya. Oke guys, saya mula-mula menjangkakan yang 27 pemain yang dipanggil oleh Sinteyong itu tanpa ada kelibat nama Kevin Dix ya. Jadi saya jangkakan Kevin Dix ini sudah tidak mampu beraksi melawan Jepang dan Australia ini. Saya menjangkakan tahun hadapan. Tetapi ini kejutan besar
yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ya. Kalau tanggal 7 dia ambil sumpah WNA, penutup untuk pendaftaran pemain itu pada tanggal 8. Jadi berkemungkinan besar Kevin Dix masuk dalam list melawan Jepang ataupun Arab Saudi nanti. Tetapi kita tunggu lagi info-info yang terkini nanti selepas ini guys. Kita lanjut dulu ini berita ini. Ini Michelle Guest dan Iliano Rendes ini pun kejutan juga sebelum ini kan. Yang dilakukan Bapak Erick Thohir nih. Terbaru, kabar kejutan datang lagi. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba bakar besi akan dirapatkan di DPR Komisi 10 dan Komisi 13 mantap, pada Senin sore hari 4 November. Selain Kevin, terdapat pemain timnas putri yang akan dirapatkan juga. Minoa dan Estela yang akan mengikuti sidang rapat yang sama. Hal itu diketahui dari surat DPR RI yang beredar. Berdasarkan jadwal acara rapat-rapat DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 yang telah ditetapkan dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 20 Oktober 2024 dan sesuai hasil keputusan rapat intern Komisi 10 DPR RI tanggal 24 Oktober 2024 serta berdasarkan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 4 November 2024 terkait penugasan untuk membahas terhadap kewarganegaraan atas nama Saudara Kevin Dix, Saudara Noah Johanna Christiana Cornelia Leatomo, dan Saudara Estela Raquel Lopatic untuk ditetapkan sebagai WNI. Kami sampaikan ada nama Kevin Dix. Komisi 10 DPR RI akan melakukan rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI. Tentu ini jadi syukur alhamdulillah. Makin bertanya-tanya, apakah ini PSSI akan kembali memberikan kejutan dengan mempercepat proses Back Copenhagen itu secara diam-diam? Banyak yang berharap Kevin Dix bisa debut saat menjamu Jepang dan Arab itu Saudi. yang ditunggu-tunggu tuh. Kejutan di setiap match. Yakin sih ini bakal beres sebelum H-7 pendaftaran, tulis komentar netizen. Namun tentu ini akan sulit sebab pendaftaran pemain akan ditutup seminggu sebelum laga dimulai. Seminggu sebelum laga. Berdarah Maluku itu juga harus melewati proses awal, belum proses-proses selanjutnya seperti persetujuan presiden dan sumpah WNI. Meskipun FIFA sendiri telah merestui proses ini dan bisa saja membantunya, tapi kalau dibilang apakah ada kemungkinan, bisa jadi, walaupun sangat tipis. Mengingat hanya tinggal beberapa hari saja, dan pemerintah RI sedang sibuk dengan kabinet baru, serta banyaknya kasus-kasus yang terungkap. Tapi kalau hanya kelulusan oleh presiden itu sudah pasti Kevin Dix bisa bermain lawan Jepang ya. Karena kalau FIFA sudah lulus, oke lah. Kejutan dari PSSI saat match day. Kejutan dari PSSI. Selain Kevin Dix tadi, nampaknya PSSI akan kembali memberikan kejutan, tepat ketika FIFA Matchday sedang berlangsung. Sama seperti bulan lalu, ada Kevin Dix yang tiba-tiba nongol dan salaman dengan Erick Thohir. Sebelumnya ada Michelle Guest dan Iliano juga datang pas sedang matchday bahkan langsung ikutan latihan. Dan ikut latihan terus. Besar kemungkinan akan ada lagi. Mengingat saat kalender FIFA itu artinya penggawa keturunan di Eropa pada libur sesuai klubnya yang libur berkompetisi. Tentu ini akan jadi waktu yang berharga bagi mereka yang benar-benar ingin bernegosiasi langsung dengan Erick Thohir. Dan jika semuanya sesuai, ya sudah kayak biasa berjabat tangan alias deal. Menurut kami, yang paling mungkin untuk melakukan itu sepertinya Miliano Jonathan nih. Mauro Zilstra dan Jairo Redewell terkuat yang akan bergabung selanjutnya. Atau paling tidak satu di antara mereka bertiga deh pokoknya gabung. Soalnya kita sangat membutuhkan pemain depan dan Miliano guys, bagus. Pemain belakang sudah bisa dibilang ada 2 lapis. Miliano Jonathan. Sedangkan pemain tengah sudah bagus, tapi masih belum ada pelapisnya. Dan posisi penyerang jelas masih sangat membutuhkan wajah baru. Betul, penyerang yang perlu lagi dibutuhkan sangat penyerang ini. Tapi kalau saya itu tadi yang Miliano Jonathan itu antara yang saya punya favorite lah kalau bagian striker guys. Cara permainannya bagus. Pemain asing Liga 1 pengen ikutan membela timnas. Pemain asing ini baru dari keturunan Belanda. Menariknya pemain-pemain asing di Liga 1 Indonesia tak memiliki garis keturunan Nusantara, justru berbondong-bondong ikut menyatakan ingin membela Garuda. Sebelumnya ada 2 penyerang Persib, Ciro Alves dan David Da Silva, yang menyatakan demikian. Namun baru-baru ini
ada Leo Gaucho mengaku tertarik dinaturalisasi saat diwawancarai oleh Transfermarkt Indonesia di kanal YouTube-nya. Jelas ini banyak mengejutkan, ya. mengingat pemain berpaspor Brasil tak memiliki darah Nusantara sedikit pun yang mengalir di dalam tubuhnya, mau tak mau harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun penuh jika beneran ingin jadi WNI. Dan itu pun belum tentu dipanggil skuad merah putih. Oh, itu Karena jauh lagi. Coach pernah ngomong kalau dirinya hanya ingin menggunakan pemain yang memiliki darah Indonesia. Tapi jika melihat dari umur serta statistiknya, striker Borneo FC ini cukup layak lah. Leo Gaucho baru berusia 23 tahun. Muda Dan lagi. di Borneo juga cukup gacor. Di musim ini sudah mencatatkan 8 gol dari 12 laga. Sebelum ke Liga terbaik Indonesia, Leo juga pernah bersaing di Liga Latvia, bahkan pernah berjuang di kualifikasi Champions League, walaupun akhirnya hanya masuk di Conference League 2023 lalu. Melihat dari komentar netizen, ada juga yang setuju dan ada yang tidak. Menurut kami sendiri memang tak seharusnya sih, karena masih banyak pemain yang memiliki garis keturunan merah putih di posisi striker. Jadi kenapa harus yang gak ada Indo-Indonya sama sekali? Bagus yang punya keturunan lah. Yang naturalisasi ini ketepikan dulu. Diutamakan yang mempunyai darah Indonesia ya. Sebab pada ramai lagi tuh yang punya talenta yang bagus, yang baik, skill individu. Ini nih. Itulah Milano tadi nih. berbagai ulasan mengenai pemain keturunan yang akhir-akhir ini menunjukkan banyak kejutan baru. Dan semoga saja memang ada pemain kejutan baru ya pas matchday nanti. Mengingat Kevin Dix juga kemungkinan besar lama selesainya. Lalu kenapa nggak sekalian aja garapnya biar nggak kelamaan, ya kan? Sekalian memproses 3 biar kekejar pas piala kedua Indonesia Bahrain 25 pada Maret 2025 mendatang. Tapi apapun itu, kembali lagi keputusan serta kendala-kendala lain yang dirasakan PSSI kita tidak tahu. Jadi memang tidak bisa sembarangan menuntut, cukup support aja dan pasti teman-teman juga percaya dengan era Erick Thohir, ya kan? Mantap. Oke guys, syukur alhamdulillah dengan berita terbaru ini, yaitu Kevin Dix akan mengambil sumpah WNI pada tanggal 7 di Copenhagen. Dipercepatkannya. Ini kalau kita melihat jadwal bermain Indonesia lawan Jepang itu pada tanggal 15. Jadi seminggu sebelum perlawanan itu masih bisa untuk didaftarkan nama Kevin Dix ini. Jadi kalau benar ini berlaku, maka Kevin Dix akan bermain melawan Jepang nanti. Dan juga bermain melawan Arab Saudi. Dan akhirnya yang kita tunggu-tunggu ini kabar yang menggembirakan. Memang kita membutuhkan di bagian lini serangan, lini penyerang itu guys. Sebenarnya itu sangat-sangat perlu untuk Indonesia saat ini. Nama seperti Miliano Jonadan dan juga Mauro Gestra itu, saya lebih kepada Milano itu didahulukan. Sekiranya keinginan Milano untuk membela timnas Indonesia itu, maka perlu dipercepatkan juga untuk Milano Jonadan ini, karena dia seorang pemain yang punya kualitas tinggi, skill individu yang baik, dan punya sentuhan cetakan gol tuh yang begitu baik sekali ya. Tetapi ini semua terpulang kepada PSSI. Apapun, saya sangat tabik dan respect dengan kinerja Bapak Erick Thohir ini. Dalam diam-diam Kevin Dix bisa mengambil sumpah WNI, walaupun selalunya prosesnya ini mengambil masa yang lama ya, tetapi ini satu kinerja yang sangat baik. Kok bagaimana Bapak Erick Thohir mengkoordinasikan dan juga mempercepatkan proses-proses ini. Begitulah semua pengurusan yang ada dalam timnas Indonesia, juga termasuk Menpora dan juga kepresidenan Pak Prabowo juga. Ini mungkin akan mempercepatkan juga situasi ini, karena menurut saya perlawanan melawan Jepang itu perlunya ada Kevin Dix di situ sangat bagus. Dia bergandingan dengan Misilges, Bang J, dan juga Justin Hubner. Kemudian ada Rizky Ridho dan juga Jordi Amat di situ, menguatkan lagi lini belakang. Sekarang ini hanya memerlukan lagi di lini penyerang pula. Itulah kalau bisa untuk mempercepatkan Milano Jonadan itu pun lagi bagus, sangat menggembirakan kita. Tetapi saya pasti Bapak Erick Thohir, Sinteyong, Arya Sinulinga, dan juga exco di PSSI ini sentiasa akan bekerja setiap
hari ya, mereka akan memikirkan yang paling terbaik sebenarnya untuk timnas Indonesia. Inilah pentingnya guys. Inilah pentingnya mempunyai ketum seperti Bapak Erick Thohir. Dia punya pengaruh yang kuat dan juga bagaimana negosiasinya itu berjalan dengan begitu lancar sekali tanpa banyak masalah ya. Jadi pemain-pemain pun tertarik untuk membela timnas Indonesia dengan memikirkan secepat yang mungkin. Jadi kita nantikan guys pengurusan WNI ini pada tanggal 7 ini. Mudah-mudahan kita doakan berjalan dengan lancar dan yang terbaik buat timnas Indonesia sebelum perlawanan Indonesia melawan Jepang nanti. Jadi kita doakan yang terbaik. Bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah, komentar-komentar yang positif dan info-info yang terkini. Terima kasih kepada yang sudah subscribe, yang selalu berkomentar secara positif, memberikan info-info yang terkini. Saya sangat menghargainya. Dan kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga sekiranya kalian suka dengan saya punya reaksi terkait dengan sepak bola di ASEAN ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.